Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Kita masih bertemu kembali dalam persekutuan kita melalui firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan, semakin menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memulai segala kesibukan dan kegiatan kita, biarlah Tuhan yang memberkati dan buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43 dikatakan demikian. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Oleh karena itu begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana mungkin tubuh yang sudah busuk, sudah mati, bisa dibangkitkan? Bagaimana mungkin orang yang sudah kaku, sudah tidak bernyawa, hidupnya sudah tidak ada, dan tubuhnya sudah membusuk, bahkan menjadi tanah, tapi bisa bangkit kembali? Dengan tubuh apakah dia akan bangkit? Inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang menganggap bahwa orang yang percaya akan adanya kebangkitan itu adalah orang yang bodoh. Dengan inilah Rasul Paulus menjawab orang-orang yang menganggap orang percaya, yang menganggap orang yang percaya adanya kebangkitan itu adalah orang bodoh. Dan justru Rasul Paulus menganggap bahwa orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian itu justru merekalah orang yang bodoh. Bukankah kita sering mendengarkan ada orang-orang yang mengatakan dungu karena dia jago berfilsafat, jago berkata-kata. Tapi saudara-saudara ingatlah, dan itu yang sudah kita khotbahkan, kita dengarkan di minggu-minggu yang lalu. Apa yang dikatakan mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu, ya, dikatakan di situ saudara-saudara melalui firman Tuhan bahwa orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, hendaklah dia menyatakan, hendaklah dia mewujudkan, hendaklah dia menunjukkan hikmatnya, yaitu melalui kebaikan. Jadi orang yang mengatakan orang yang dungu karena kehebatan filsafatnya, karena kemampuannya, dan orang-orang yang tidak mampu seperti dia dungu, dia lebih dungu lagi. Karena hanya orang-orang yang memiliki kebaikan itu yang berhikmat. Makanya luar biasa firman Tuhan. Yesus dengan hikmatnya itu luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada firman Tuhan ini saudara-saudara, bagaimana caranya, ya? Apa yang dipakai, tubuh apa yang dibangkitkan? Makanya saudara-saudara, dia katakan di ayat yang ke-36 itu, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ini menggambarkan apa? Ketika kita menanam satu biji-bijian, baik itu gandum atau apapun itu, biji mangga, ya, bukankah biji itu harus mati dulu, maka keluarlah tubuh yang baru? Bertahun-tahun dengan kasat mata kita bisa melihat bagaimana proses matinya biji itu, membusuk, kemudian dia bertumbuh menjadi tubuh yang baru. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan ini saudara-saudara, ditaburkan dalam kehinaan. Tubuh kita sekarang ini adalah tubuh yang hina. Kemudian ditanamlah kita, membusuklah kita, maka tumbuhlah tubuh yang mulia.
Ditaburkan dalam kelemahan karena fisik kita lemah. Kita serba terbatas. Tapi kita dibangkitkan dalam kekuatan. Itulah kebangkitan itu sendiri. Dan bagaimanakah tubuh itu? Tubuh yang bagaimanakah? Rasul Paulus mengatakan ada perbedaan tubuh. Tubuh yang hina dan tubuh yang mulia. Tubuh kedagingan dan tubuh rohani. Tubuh jasmani dan tubuh rohani. Itu. Ya. Sama seperti apa? Bagaimana kita menjelaskan itu? Hanya melalui kebangkitan Yesus saja kita bisa menjelaskan. Yesus mati dan dia dibangkitkan kembali. Dia dibangkitkan beserta dengan tubuhnya. Makanya di dalam kubur itu kosong. Kosong kubur itu. Tubuhnya juga bangkit. Dari mana kita tahu bahwa tubuhnya bangkit? Ketika murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan kepada Thomas bahwa gurunya, Tuhan mereka sudah bangkit, yaitu Yesus Kristus, dia katakan, aku tidak percaya sebelum aku melihat dan menjamah bekas luka daripada tubuh Yesus itu. Makanya Yesus katakan, Yesus menjumpai Thomas langsung. Mari sini Thomas, lihat dan jamahlah. Saudara-saudara, tubuh Yesus itu bisa dilihat dan dijamah. Ketika Thomas melihat dan menjamah tubuhnya, baru dia percaya Tuhan katanya. Nah, saudara-saudara, apa yang mau kita katakan di situ? Ya, bahwa tubuh Yesus itu dibangkitkan benar-benar tubuh, tapi bukan lagi tubuh yang hina, tapi tubuh yang mulia. Dari mana kita tahu tubuh yang mulia, saudara-saudara? Ya, tidak sama dengan tubuh kita yang ada di dunia ini. Ini. Satu kali ketika mereka berkumpul dan rumah, mereka sudah ketakutan karena Yesus mati. Sehingga mereka berkumpul menutup diri di satu rumah, semuanya pintu sudah dikunci. Tetapi Yesus bisa masuk ketika itu. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika Yesus menjumpai mereka. Nah, bagaimana mungkin tubuh itu bisa masuk melalui tembok itu? Tapi itulah tubuh kemuliaan itu. Daging memang benar daging, tapi daging yang mulia. Daging kemuliaan, tubuh kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak bagaimana iman percaya kita. Tapi kita dimintakan bagaimana supaya kita sungguh-sungguh percaya dan menerima kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi contoh dan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus itu membuat kita semuanya penuh dengan semangat dan keberanian dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya bersyukurlah kalau kita masih percaya akan adanya kebangkitan. Nah, oleh karena itu, karena kita percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian, persiapkan dirimu untuk menerima kebangkitan dari tubuh yang hina kepada tubuh yang mulia itu melalui Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, percayalah dan yakini, hiduplah dalam kebenaran dan hiduplah dalam kebaikan. Jauhkan semuanya, segala hal-hal yang membuat dirimu hidup dalam kehinaan lagi. Maka kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk semakin percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang semakin meneguhkan kami dan semakin percaya. Kami tidak perlu ragu-ragu bahwa memang ada kebangkitan setelah kematian. Tubuh kami yang hina ini dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kami yang lemah dibangkitkan dalam tubuh kekuatan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kebangkitan itu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah percaya, yakinilah hidupmu bahwa engkau akan menerima
kebangkitan daging. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.